Saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang terambil daripada Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam ayat ini membawa kepada kita, saya simpulkan satu kalimat yaitu kematian dan kebangkitan Kristus membawa penebusan dan pengampunan dosa. Masih dalam suasana Paskah kita ini, bulan ini, habislah minggu ini. Mungkin minggu depan kita dengan Yesus naik ke surga sudah ini. Kematian Yesus lalu bangkit lagi membawa satu makna, membawa satu kesan, membawa satu hasil bagi seluruh hidup manusia. Yaitu membawa kita memperoleh penebusan dosa dan juga pengampunan dari dosa. Saya akan membawa kita lihat dengan singkat dalam bagian ini. Sebab di dalam upacara agama Yahudi, hampir semua pengampunan dosa dengan penebusan daripada salah itu harus dengan tumpahan darah. Itu yang dipetik dari Ibrani 9 ayat 22 itu. Setiap pengampunan dosa, segala sesuatu yang disucikan haruslah dengan darah. Tidak ada sesuatu yang kita buat kalau bukan penumpahan darah. Maka itu yang merujukkan kepada Kristus yang mati di atas salib itu. Penumpahan darah itulah yang membawa penebusan dan pengampunan dosa. Saya sekali lagi ulang tentang apa itu Paskah. Saya lihat pengkhotbah kita ada menjelas sedikit, tapi ingin juga saya peringatkan pagi ini, Paskah itu apa? Daripada bahasa Ibrani, Pesak. Pesak itu adalah lalu, limpas, Passover. Pada malam itu, bangsa Israel diarah keluar dari Mesir. Dengan suatu peristiwa, ada peristiwa yang sangat ngeri. Ada malaikat maut akan melawat seluruh penduduk Mesir pada malam pembebasan. Untuk bangsa Israel, sembelih domba dan darahnya disapu di ambang pintu atau frame pintu setiap bangsa Israel. Pada tengah malam waktu malaikat maut itu datang, yang tidak ada tanda darah di frame pintu itu, dia akan masuk membunuh semua anak sulung dalam setiap rumah. Tetapi kalau ada darah domba itu, dia akan limpas. Bahasa kita limpas ya. Mana cigu-cigu sini? Limpas. Lalu, ya tidak kena. Pintu yang sebelah sini tidak ada darah, dia masuk membunuh anak sulung. Mulai daripada Firaun, raja. Lalu sampai pintu yang kedua ada darah di frame pintu orang Israel. Maut itu tidak masuk. Begitu. Dia limpas. Passover. Itu artinya Paskah. Untuk hari ini kita mau melihat hasil Yesus yang adalah domba yang dibubuh di atas pintu kita. Itu adalah di pintu hati setiap Anda dan saya. Apabila malaikat maut datang untuk menghukum dosa, saya dan Anda tidak lagi perlu dihukum. Tidak ada kematian lagi. Sebab sudah Yesus itu buat upacara di atas salib. Itu dia. Maka ini akan membawa hasil. Ada penebusan, ada pengampunan. Saya akan membawa kita kepada perkara-perkara dengan singkat. Sebelum itu ingin saya pimpin kita dalam doa. Lagi dalam doa sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, bawa hati kami melihat kebenaran firman Allah ini. Betapa pentingnya hidup ini, dibebaskan, ditebus oleh darah Kristus.
Apabila kami mendengar sabda firman-Mu, setiap orang akan mengambil bahagian untuk menyerahkan hidup kami di bawah tumpahan darah Kristus yang mengampuni kami, yang membebaskan kami. Biarlah kuasa firman-Mu ambil tempat dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu kita melihat kebenaran firman Allah, tidak ada seorang pun boleh mengerti tanpa Roh Allah membuka mata hati kita. Yang dijelaskan yang kita baca tidak akan masuk akal, karena semuanya itu di luar jangkaan manusia. Lalu kita baca dalam Efesus 1 ayat 7 itu, menjelaskan kepada kita, hasil kematian itulah, kebangkitan itulah membawa makna dua perkara. Satu, penebusan daripada dosa. Yang satu, pengampunan, pelepasan dan menghapus dosa. Saya ingin berbicara tentang Tuhan menebus kita dari hukuman dosa. Ini yang pertama. Tuhan menebus kita dari hukuman dosa. Kalau yang next slide boleh teruskan supaya memudahkan kita tengok. Penebusan itu bermakna sesuatu benda yang sudah terjual kepada orang lain di bawah kuasa seorang pihak lain. Lalu sekarang apabila cukup waktunya saya mau mengambil barang sesuatu yang dijual itu kembali, saya harus ada sesuatu yang menggantinya, membayarnya. Lalu benda itu dikembalikan kepada saya. Itu artinya menebus. Dalam contoh-contoh Alkitab selalu penafsir bilang tanah yang mereka selalu, karena ini konteks mereka. Kalau sekarang tidak tahulah. Mungkin dengan rumah atau benda, gadai. Lalu kita gadai kita punya rumah, karena mau dapat duit. Gadai rumah kita inilah di bawah orang lain punya kuasa, kita ada duit. Cukup duit kita lain kali, lalu kita pergi beli rumah itu balik. Bayar itu habis, rumah itu milik kita. Duit itulah yang menjadi tebusan, menebus, mengganti, membayar. Saudara yang kami kasihi, istilah ini boleh kita singkatkan. Tuhan membayar harga untuk ambil kita kembali. Terjual ke bawah dosa dan akan menemui hukuman. Itulah sistem dia. Tetapi oleh karena Tuhan itu memiliki suatu rancangan, visi Allah itu menyelamatkan kita. Untuk menyelesaikan upacara adat istiadat itu, maka Yesus mati ganti di atas salib itu. Tidaklah kita digantung. Ini dia. Harus upacara itu dengan tumpahan darah. Dosa itu harus dihukum, tidak boleh dicabut kembali. Tetapi Tuhan sudah buat ini, membayar dengan satu upacara. Sama juga, cuma tukar. Anda ditarik kembali, Yesus yang digantung, ini dia. Menebus, membayar. Lalu istilah yang lain itu, memberi sesuatu untuk menjadi ganti. Mula-mula saya belajar firman Tuhan, ada seorang hamba Tuhan. Dia berkhotbah bilang begini. Ada seorang kedapatan bersalah. Hukumannya hukuman gantung sampai mati. Lalu waktu dalam pengadilan rupanya yang hakim itu adalah abang kepada orang yang harus digantung sampai mati. Lalu keputusannya tidak boleh diubah. Orang ini harus digantung sampai mati besok pagi. Dia tentukan jamnya. Dia punya abang yang menjadi hakim yang memberi keputusan hukuman mati ini. Sepanjang malam dia tidak tidur. Ini saya ingat itu. Mula-mula saya belajar menjadi gembala ini. Itu khotbah yang saya tangkap sekali sampai hari ini. Lalu hakim itu bilang, baguslah saya ganti saya punya adik. Saya ini sudah tua. Adik ini masih muda lagi. Malam itu dia pergi, minta supaya pergi kunjung yang
mau digantung itu. Lalu dia tukar, dia suruh adiknya lepas, lalu yang hakim itulah yang pakai baju dia. Besok pagi, waktu jamnya sudah cukup, lalu adalah upacara menggantung sampai mati. Adiknya bebas. Wah, ini menarik betul ini bagi saya. Faham betul saya firman Tuhan itu. Jemaat yang kami kasihi, itu yang telah dibuat oleh Yesus tentang menebus itu, mengganti. Anda dan saya yang sudah berbuat dosa, dilepaskan kalau kita menyerahkan hidup dan membenar hati kita membuka lebar dalam hidup kita. Darah Kristus yang disamakan dengan di Mesir itu. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, setiap orang yang berbalik kepada Tuhan akan mendapat pengampunan dan keselamatan. Itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat apa itu sudah? Kamu cari ayat itu ya. Dia katakan, jika kita mengaku dosa kita, ayat 9 ya, maka Allah itu setia dan adil. Upacara penghukuman itu tetap terlaksana di dalam Yesus, bukan kita lagi. Hanya kita mengaku dosa, maka Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua dia bilang, dia akan menyucikan kita daripada seluruh kesalahan kita. Satu yang saya dan Anda buat, mengaku saja menyerahkannya, dia buat dua. Hebat itu Tuhan, tidak ada yang sama dengan dia. Kalau kita ini, kalau orang buat salah satu kali sampai mati kita ingat dia. Tapi ini lain sekali. Itu saya katakan tidak ada orang yang faham bahasa kasih ini. Tidak ada orang yang faham apa yang Tuhan perbuat ini. Sebab hanya kalau Roh Allah yang membuka mata hati kita melihatnya, barulah kita faham apa yang Alkitab katakan. Perkara yang kedua, Tuhan mengampuni dosa kita. Hasil kematian kebangkitan Yesus itu, Tuhan mengampuni dosa kita. Mengampuni bagaimana lagi ini? Pengampunan itu adalah daripada menghapus dari pikiran, tidak ingat lagi tentang apa yang sudah diperbuat. Tuhan mengampuni kesalahan saya dan Anda, walaupun sudah berbuat dosa. Ada satu sistem luar biasa dengan Allah kita. Pengampunan itu harus ada penumpahan darah kalau menurut adat agama Yahudi. Tetapi ini sudah dibuatnya juga. Yesus tumpah darah di atas salib, sekarang prosesnya sedang berlangsung. Pengampunan harus bersama dengan pengakuan. Mengampuni orang lain harus mengucap kata. Ada Kolose 3 ayat 13 mengatakan, ampunilah seorang akan yang lain seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Dia minta supaya orang, saya dan Anda, mengampuni orang lain seperti Tuhan sudah buat dengan kita. Artinya sudah Tuhan buat. Bagaimana mungkin saya tidak mengampuni orang lain? Tuhan sudah buat ini. Ada Matius pasal 6 ayat 14. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Ini bermakna, kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita di surga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, apa jadi? Artinya tidak kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalimat berikutnya, selain daripada mengampuni orang lain kesalahan, lalu di sini kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bagaimana praktik ini? Saya sangat tertarik dengan Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius pasal 18 ayat 21. Lalu Petrus berjumpa dengan Yesus bertanya begini. Menurut ukuran agama Yahudi, angka 7 itu paling genap, sempurna. Tuhan atau guru dalam bahasa mereka, ya Rabi.
Kalau orang bersalah kepada kami, berapa kali kami harus mengampuni orang itu? Apakah 7 kali itu sempurna itu? Tiada lebih dari itu. Hitungan mereka lengkap, sempurna. Kalau tidak sampai 7, tidak sempurna. Dia pikir-pikir Yesus setuju dengan angka 7 itu sempurna. Apa Yesus bilang? Ayat 22, Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, bukan begitu, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Siapa ada matematik di sini? 70 kasih darab 7 itu berapa? Anak sekolah. Wih, cepat dia, 400. Jangan tengok saya punya. Saya tengok ada yang pakai handphone ya, kalkulator. Otak Jepun atau otak Israel itu sudah mempengaruhi kita. Tidak bekerja kita punya otak. 490 kali kamu harus mengampuni orang yang bersalah. Saya pikir-pikir ini, aduh, keterlaluan juga kata Yesus ini. Mana tahan? 1 tahun itu 365 hari. Kalau ini 400 lebih, 1 tahun lebih kita harus mengampuni orang setiap hari. 1 kali dia berbuat dosa, tiap kali kita sebut itu tiap hari. 1 tahun lebih. Apa yang sebenarnya ini? Kenapa dia keterlaluan? Melampau. Tetapi apabila kita lihat kembali, apa yang dia mau sebenarnya? Betapa pentingnya pengampunan ini dalam kehidupan kita. Sebab dia menyangkut kehidupan kita. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni dosa kita. Kalau tidak mengampuni, lalu kita lihat ya ayat berikutnya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 23 sampai 24 saya akan singkat begini. Sebab kalau kamu pergi sembayang katanya, mempersembahkan korban. Cara mereka sembayang, persembahkan korban. Lalu dia bilang di sini, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu tentang kamu, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Betapa pentingnya pengampunan dosa, pelepasan penghapusan dosa. Kalau ada seorang pergi sembahyang, mempersembahkan mereka punya cara, kita ini datang di gereja. Kalau ada yang datang di gereja, kira-kira begitulah kalau cara kita hari ini. Lalu kamu ingat, ada orang sakit hati dengan kamu karena kerja kamu, perbuatan kamu, kata-kata kita ini. Oh, kemarin saya bilang begitu dengan tidak betul, saya berbuat salah. Sedang berdoa, tinggal doamu dulu katanya. Lalu pulang dulu berdamai dengan orang itu, minta maaf. Lalu kemudian datang sambung lagi doamu. Kenapa? Kalau kamu teruskan doamu, doa itu tidak didengar, doa itu terhalang. Betapa pentingnya pengampunan. Wah, ini hebat sekali ini. Patutlah Yesus bilang, bukan 7 kali, tetapi 490 kali. Kamu harus mengampuni orang. Jangan ada sesuatu yang tinggal. Pernah Yesus bilang, firman Tuhan berkata, Paulus tulis surat. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kalau ada orang yang marah atau berbuat salah, jangan simpan sampai matahari terbenam. Sebab kalau matahari terbenam, tutuplah waktu yang kita diberi peluang itu. Doa kita malam itu tidak akan didengar Tuhan. Itu dia, terhalanglah doa kita. Hebat sekali ini. Itu sebabnya pengampunan itu sangat penting. Jangan lupa, pengampunan itu harus disertai dengan pengakuan. Kalau saya yang bersalah, saya akan minta maaf. Begini kata-kata saya salah, minta maaflah. Kemudian saya mengakui. Lalu orang itu berucap, berkata, saya mengampuni kamu, tidak ingat itu lagi. Yang ketiga, haruslah kamu dua berdoa. Berdoa.
Itu cara dia. Pengampunan itu harus disertai dengan pengakuan dan memberi pengampunan dan berdoa. Saya seringkali membuat satu peristiwa dalam hidup saya. Dulu tidak tahu kalau cerita itu masuk akal dengan anak sekarang. Dulu waktu kita training di Long Lama, training gembala ini, baru tim saya melawat ke satu tempat. Panas terik matahari, ini pukul 12, pukul 2. Dulu ada satu engine yang selalu saya sebut ini. 6 kuda itu ya, fishman. Dia punya propeller itu 2 saja itu, sekarang 3 ya. 2 yang fishman itu. Patahlah pin itu. Semua yang dengan saya perempuan semua ya. 5 perempuan, saya laki. Lupa bawa pin, tembaga, bukan pakai gia macam sekarang. Ada seorang bapak lewat, kami lampai dia, lampai. Wah, ada apa? Ini ada pin motor kah? Oh, tidak ada katanya. Tapi di atas tangki minyaknya itu ada 2 pin tembaga yang kuning itu ya. Dia bilang tidak ada. Semua perempuan yang dengan saya, macam lain muka mereka semua. Banyak cakaplah kami orang, kena panas pukul 2. Jalanlah dia itu, tidaklah kami paksa tunjuk itu, jalanlah dia. Ada pelaya ini, pelaya, spana itu pelaya, saya buka lah paku tilap perahu itu ada 3 inci, saya potong ganti pin, jalanlah kami orang ini. Sudah pukul 2 lalu sudah, panas, merah muka semua perempuan tuh. Kemudian bapak itu hanyut, yang tadi itu, hanyut dia. Kami ambil dia pergi tepi. Apa hal? Plak engine saya habis ya, api dia punya engine yang kasih hidup. Ada plak nama itu busi ya. Habis. Kamu adakah? Ada 2 juga di atas tangki saya. Semua perempuan dalam proses kata saja tidak ada lah. Aduh, heran saya. Kami ini training gembala ini mau bilang tidak ada, nampak 2 pin. Tapi oleh karena saya walaupun panas, masih hati saya sejuk. Dapat saya kontrol emosi saya. Semua yang perempuan itu tidak dapat lagi kontrol. Cakap saja tidak ada sama bapak itu. Tadi dia minta tolong ini. Ini ya. Lalu singkat cerita, saya lah masuk perahu, dia buka dia punya. Ini, saya pasang saya punya plak start. Jalan dia, ucap terima kasih pun tidak ada. Nah itulah tadi itu, kamu tolong dia tidak, dia ucap terima kasih. Minta maaf perempuan, memang cepat kamu punya otak itu. Ingat, kalau hati kita panas, apa saja kata-kata kasar pun boleh keluar dari mulut kita. Kalau Anda sedang hati panas, lebih baik diamlah. Banyak dosa kita buat. Masa panas. Saya walaupun panas tapi saya diam. Tidaklah saya keluar kata-kata. Tapi hati memang lukalah. Bagi saya tidak ingat itu lagi lah. Sudahlah, saya tolong dia. Balaslah kebaikan dengan kejahatan itu ya. Kejahatan itu balaslah dengan kebaikan. Itu yang saya ingat. Tidak saya ingat ya. Oke lah. Sudah pergi melayani di Belaga, 9 tahun pergi lawas, baru datanglah kita di Miri, di Bukit Kenada lah kita. 15 tahun selepas itu, ada seorang meninggal. Ada hospital telepon, ada seorang meninggal sini, kamu datanglah tengok dan tolong dia orang. Mana itu orang? Di rumah mayat. Saya tariklah itu, ini laci mayat tu. Keluarlah kepala dulu kan. Saya tengok, langsung ingat pin motor. Coba ingat ya. Saya pun heran. Saya sangat tersentuh saya. Sebenarnya saya sudah tidak ingat, tetapi kenapa dia ada? Saya menangis. Mungkin orang yang keluarga pikir saya memang sayang dia punya kawan lah ini. Dia menangislah gembala ini. Sebenarnya saya susah hati kan ingat pin motor itu. 15 tahun lalu saya ingat ini. Hebat sekali dalam hati saya. Baru saya sadar, akhir itu saya sadar, kenapa 15 tahun yang sudah berlaku terhadap diri saya yang pernah menyakitkan hati, kenapa masih ada sampai hari ini selepas 15 tahun? Saya lupa buat 3 hal.
Satu, kami dua tidak mengucap pengakuan kesalahan. Kedua, tidak mengucap pengampunan. Saya ampuni kamu karena kamu tidak tolong saya tadi. Tidak ada itu. Yang ketiga ini tidak ada doa. Patutlah, masih terikatlah. Langsung saya bilang, apa yang kamu ikat di dunia tetap terikat di surga. Tidak, kami dua lepas itu. Kalau Anda hari ini melakukan kesalahan, jangan lupa tiga ini. Mengucap pengakuan dosa, minta maaf, lalu yang satu itu memberi pengampunan, ucapkan saya ampuni kamu seperti Tuhan ampuni saya. Yang ketiga, jangan lupa berdoa, maka itu akan bersih. Sebab jika kamu mengaku dosamu, Allah akan mengampuni dosa lalu menyucikan kita. Saya kehilangan kesempatan dengan tiga itu. 15 tahun berlalu, masih fit moto itu waktu saya nampak muka Bapak itu. Tapi saya layani mereka sempurna. Sampai ke kubur, balik pergi rumah mereka semua, anak-anak saya kumpul semua berdoa. Itulah yang diajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan ini. Hasil kematian Yesus, lalu bangkit dari kematian lagi, membawa kita kepada penebusan dosa, ganti dosa kita, dan sekarang memberi pengampunan. Mengajar kepada kita hari ini, saya teringat juga dengan satu lagi. Orang Ulu ini tidak tahulah orang laut. Kalau sudah bergaduh itu sampai mati dia. Ini kelebihan orang Ulu ini. Kalau ada teman lain, kalau dia bergaduh, kawan, ada dua kawan kita. Bertumbuk mereka karena minum. Yang satu itu lebih kuat karena dia lebih muda. Yang satu itu di bawah, baringlah dia bergelut. Yang di bawah itu tumbuk kuat dia. Dia bilang, kenapa kau kuat tumbuk saya? Kata. Orang lain kasih lerai mereka. Orang kampung ya. Kemudian berapa menit kemudian, ada kamu punya rokok kah? Katanya. Tidak dia ingat tadi bergaduh. Orang yang kasih lerai. Tidak ingat masih merah-merah bekas tumbuk itu. Saya bilang dalam hati saya, senang betul mereka ini. Baru berapa menit sudah aman dia. Tapi kalau sebahagian orang susah sekali. Tidak tahu Anda, mungkin budaya kamu. Bergaduh hari ini sampai pindah dari Bengkulu pun masih ingat. Walaupun sudah berdoa. Oke. Saya simpulkan. Hasil kematian dan kebangkitan Kristus waktu Paskah ini, kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Dia mengganti kita. Tidaklah saya dan Anda mati lagi, tetapi dia yang mati ganti. Lalu dia mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa. Yang kedua, kita harus mengaku dosa kita kepada satu sama lain kalau bersalah. Kalau bersalah dengan teman, berdamailah seorang dengan yang lain supaya doa kita tidak terhalang. Apakah masih ada hal-hal yang masih menghalang doa Anda dan saya? Selesaikan secara pribadi, minta maaf, dia akan memberi pengampunan. Jangan lupa yang ketiga itu berdoa. Semua itu tidak diingat lagi. Seperti Tuhan tidak mengingat dosa kita setelah dia mengampuni kita. Saya mau membawa kita nyanyi satu buah nyanyian sebelum kita doa. Mari, Pak musik kita. Sempena perayaan Paskah itu, Tuhan menyatakan kepada kita, disingkatkan dengan satu kalimat adalah karena kasih. Karena kasihlah Tuhan mati ganti kita. Karena kasih Tuhanlah dia membangkitkan dia lagi supaya mengangkatkan kita daripada lumpur dosa. Ini perkara yang sedang berlaku dalam hidup ini. Mari jemaat Tuhan kita nikmati bahwa tanpa pengakuan dosa, tanpa pengampunan, dengan tidak ada perdamaian, doa kita masih terhalang. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak
Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu kan nasibnya. Di bukit Golgota yang sunyi, dia serahkan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, Mary, pakai ini. Kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Jemaat yang saya kasihi, kalau bukan karena kasih Tuhan, tiada program Paskah yang berlaku di dunia ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak ada sesuatu yang berlaku dalam dunia ini. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita berada ditebus, diampuni. Untuk hari ini kita akan berdoa sebentar. Jika ada di tengah kita yang mengalami hal tidak baik antara satu sama lain, berdamailah, sebab firman Tuhan menuntut demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian yang ini lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Berdoalah di tempat di mana Anda berada. Kalau bukan kasih, ikut saya. Kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu kan nasibnya. Di bukit Golgota yang sunyi, dia serahkan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih,
Dia ingat pencuri yang di sisinya. Dia berkata dengan penuh kasih dan membawanya ke Firdaus. Kalau bukan kasih, slide yang bawah sekali, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau, kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, tiada yang ku rasa, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Mari kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, diberi kepada kami suatu penebusan dan pengampunan dosa. Kami mau dibebaskan daripada seluruh ikatan-ikatan dunia ini. Mari Tuhan lepaskan kami sempena mulai dari perayaan Paskah bulan ini. Kami mendengar sabda firman Tuhan tentang kasih, pengorbanan Kristus di atas salib. Mari Tuhan lepaskan kami. Tidak ada seorang pun yang masih terikat sehingga doanya terhalang. Beri kepada kami ketenangan, hati yang mengampuni, hati yang mengaku dosa, hati yang menyerahkan hidup ini kepada tumpahan darah Kristus yang menebus kami. Terima kasih Tuhan karena Yesus Juru Selamat telah mati, bangkit bagi kami. Berkati firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.